Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Irsyad Kota Tegal, pada yang kami hormati Ketua Komite SMP Al-Irsyad Kota Tegal, pada yang kami hormati segenap orang tua siswa kelas 7, 8, 9 Putri, pada yang kami hormati segenap Dewan Guru dan Karyawan SMP Al-Irsyad, dan tidak ketinggalan pula anak-anakku kelas 7, 8, 9 Putri yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan nikmatnya pada kita, sehingga pada detik ini alhamdulillah Allah masih menganugerahkan pada kita yaitu umur panjang. Sehingga apa? Dengan Allah menganugerahkan umur panjang, maka dengan izin Allah kita pun saat ini masih mampu melaksanakan ibadah puasa. Udah keberapa, Mbak? 20 atau 21? 20, ada yang 21. Paling dihitung terus sih Pak. Iya, semangat jadi mendekati menjelang lebaran. Istilah orang itu mau beda. Kedua kalinya salam dan salawat semoga Allah tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya untuk berupaya, berusaha untuk bersuri teladan kepada beliau. Harapan apa di dalamnya adalah untuk kita mendapatkan syafaat beliau, dan insya Allah harapan kita ingin bersama beliau nanti di surga nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin semua yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan sambutan ini di waktu yang sudah jam 17:32 menit. Udah perkirakannya, sehingga tidak lama lagi insya Allah di antara kebahagiaan puasa yang kita laksanakan itu ada dua. Satu, bahagia pas kita akan berbuka puasa. Yang kedua, bahagia nanti kita akan berhadapan bertemu dengan Allah. Maka tinggal hitungan berapa menit, insya Allah kebahagiaan puasa kita pun akan kita menikmati, akan kita rasakan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, ini sebagai informasi saja, khususnya untuk orang tua kelas 9. Orang tua kelas 9 berapa ini Bu? Orang tua kelas 9A, 9B dan 9D. Ya biarpun insya Allah ada beberapa. Kemudian juga untuk orang tua kelas 8, orang tua juga untuk kelas 7 yang Putri, insya Allah tidak ada salahnya ini sebagai persiapan. Ini untuk informasi terkait dengan kegiatan sekolah, bahwa di tahun 2025-26 ini pelaksanaan untuk di kelas 9 ini nanti akan hampir sama seperti kembali dulu waktu adanya UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Tapi kali ini kita dengan namanya TKA, Tes Kemampuan Akademik. Ini juga kami sampaikan pada anak-anakku kelas 8 dan kelas 7 supaya tahun ini pun sudah mulai persiapan untuk pelaksanaan TK ini. Ini prosesnya sudah pada kegiatan geladi bersih. Kemarin geladi bersih yang gelombang pertama sudah untuk Putri 9B dengan 9D. Maka mulai hari Rabu dan Kamis geladi bersih untuk kelas 9A dan 9C. Dan ini rangkaian proses untuk menuju TKA pas hari-harinya itu sudah melalui kegiatan. Satu, kita memang drill soal. Kedua,
Simulasi sudah 4 kali. 2 kali dilaksanakan dengan pihak rekanan, itu BRAIN yang dari Semarang. 2 kali kemarin simulasi yang dikelola, yang dikemas oleh pihak Kementerian Pusat. Ini sudah 4 kali simulasi. Sekali kita ada yang geladi. Harapan nanti insya Allah pelaksanaan kita dan menunggu kepastiannya, masih ada rentangan waktu. Pelaksanaan TKA itu tanggal antara 6 sampai 16 April. Berarti tidak lama lagi. Ini apa kaitan kami sampaikan, khususnya orang tua kelas 9. Memang awal mula dulu waktu kami menyampaikan sosialisasi terkait dengan TKA, itu dalam garis bawah itu tidak wajib tapi diupayakan harus hanya ikut. Sehingga kemarin pas setelah pelaksanaan TKA itu ada 1 soal bahasa Indonesia dan matematika disertai soal untuk penguasaan karakter. Penguasaan karakter ini hampir sama dulu pelaksanaan sepertinya di kelas 8 ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sehingga apa? Dengan adanya tes matematika bahasa Indonesia disertai dengan penguatan karakter ini, maka jelas akan imbasnya akan terpengaruh pada rapot mutu pendidikan sekolah. Kalau dulu kami sampaikan bahwa setiap unit sekolah akan dinilai dari Kementerian Pendidikan tingkat pusat itu setiap tahun itu adanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang kemarin dilaksanakan kelas 8. Maka mulai tahun ini TKA juga ada tes penguatan karakter, dan ini pun hasil TKA ini akan terkait untuk hasil nilainya akan dituangkan menjadi nilai mutu rapot sekolah kita. Nah, ini akan pentingnya. Makanya kami bagaimanapun dibilang tidak wajib, maka diupayakan kita supaya anak-anak ikut. Dan alhamdulillah pada kali ini sejumlah 97 insyaallah ikut semuanya. Itu terkait dengan kepentingan sekolah. Apa kaitannya dengan kepentingan untuk sekolah lanjutan? Yang maksudnya ada anak-anak kelas 9, kelas 8, di kelas 7 yang persiapan. Kemarin untuk kegiatan masalah di SPMB, ya kemudian kemarin baru dibahas di tingkat kota, tapi sudah jauh nanti di level SMA. Untuk di tingkat kota Tegal, khususnya nanti dari SD ke SMP, itu ada kriteria untuk masalah nilai rata-rata mapel dari semester 1 sampai 5 itu nanti akan jumlahkan rata-ratanya, maka itu akan dinilai 60%. Yang seperti dulu kita laksanakan, ditambah nilai rata-rata TKA 40%. Ini kemungkinan nggak akan jauh beda dengan nanti SMP ke SMA. Makanya kami sangat berharap sekali, khususnya ini anak-anak kelas 9 yang putri ini, ayo bagi yang insya Allah ingin untuk meraih pendaftaran jalur prestasi, apalagi yang ingin ke SMA yang kamu inginkan, ya tolonglah untuk hasil TKA ini harus betul-betul dipersiapkan. Insyaallah kami persandingkan ibu, orang tua, semoga akan memberikan semangat sehingga insyaallah hasil TK ini insyaallah akan bisa menunjang untuk bisa proses untuk pendaftaran di sekolah lanjutan. Ini kaitan dengan informasi TKA, semoga insyaallah ya untuk kelas 9 dan orang tua ini, khususnya orang tua kelas 9 bisa mendukungnya, sehingga insyaallah kita harapkan supaya nilai TKA kita akan menjadi kebanggaan kita. Karena apa Bapak Ibu, nanti akan kembali seperti dulu. Hasil nilai TKA ini akan diperingkat untuk SMP, MTN, SMP swasta negeri ini akan diperingkat.
Nah, bagaimana Pak SMP Asyik waktu dulu-dulu? Ya waktu dulu bervariatif. Ya di antara memang antara peringkat 10 sampai 15 gitu, banyak kan. Tapi yang pernah kami raih sebagai catatan yang terpenting, kami pernah masuk 10 besar. SMP Al-Irsyad bertengger 10 besar di samping SMP negeri swasta yang lainnya. Makanya pada kali ini semoga nanti harapan dari hasil TKA ini pasti rekap ya, semoga peringkat kita pun insyaallah menjadi sebuah kebanggaan. Ya insyaallah kita berusaha, berupaya supaya bahwa hasil TKA ini bisa menjadi kebanggaan kita. Ini sambutan yang pertama. Yang kedua, Pak nanti tausiah kapan Pak? Ya kalau nggak ramai ya tinggal doanya saja Pak ya. Tapi insya Allah kita lagi. Yang kedua, sepatu nanti juga orang tua tahu ya, progres apa yang tahun ini sedang dipersiapkan, akan yang diupayakan. Dulu berapa kali pertemuan saya menyampaikan bahwa untuk progres pengembangan SMP ini kita akan mengembangkan khususnya yang di Jalan Garuda akan kita bangun, adakan lapangan basket. Dan alhamdulillah kami sudah terlewati, sudah kelakon bahasa kami. Nah kali ini kami secara jujur Bapak Ibu, bahkan anak-anak merasakan ya, satu masih banyak ruangan yang kami butuhkan. Ruang guru masih kumpul-kumpulan gitu loh, dalam kapasitas ukuran berapa meter kali berapa meter untuk berapa guru, sehingga kadang-kala pas waktu istirahat bukan di ruang guru tapi di perpus karena memang itu. Kedua, ada lagi dengan sekarang munculnya IFP itu yang televisi layar sentuh itu dari pemerintah, itu pun butuh ruangan. Sehingga kali ini ruangan yang rapat kami manfaatkan untuk ruangan multimedia pembelajaran itu karena supaya alat ini dimanfaatkan, sehingga kami karena punya satu nggak mungkin alatnya akan keliling-keliling per kelas, maka alat IFP ini ditaruh di ruang rapat. Dan ini pun memang menjadi ya hal-hal agenda-agenda kami yang di ruang rapat akhirnya tersisih karena untuk kegiatan pembelajaran itu. Dan masih banyak lagi yang kita memang butuhkan ruangan-ruangan. Maka kali ini dengan mohon doa restunya, insya Allah di bulan Ramadan dengan doa ini akan Allah kabulkan. Pada kali ini progres kami ini insya Allah kami akan mengadakan pengadaan 4 lokal kelas baru. Itu memang sudah kami rancang, sudah kami konsultasikan ke pihak yayasan. Bahkan awal mula rencana schedule kami bulan Maret atau April ini kami akan mulai pembangunan di tahap awal, yaitu fondasi dan seterusnya. Di mana Pak? Ya kita nanti sana akan memaksimalkan untuk di yang pesantren TPQ masih ada lahan yang kosong, itu akan kita bangun 2 lantai. Jadi di bawah 2, di atas 2. Agenda kami rencana awal kemarin kami perhitungkan kalau 4 lokal dalam satu waktu ini belum mampu atas arahan dari yayasan, maka kita akan tahap pertama 2 lokal dulu. Izin restu yayasan sudah kami kantongi, sudah kami miliki. Sehingga kemarin kami dengan pihak memborong, ya so karena itu bulan puasa, kita paling awal pas menjelang mau lebaran kita untuk ya penataan, pembersihan lahan, sehingga nanti habis lebaran kita akan segera bangun. Namun kami belum bisa kami laksanakan. Kemarin tanggal 19 Februari bagi kami puasa yang kedua waktu itu ya, ternyata kami dapat panggilan untuk ikut Zoom, di mana yang ikut Zoom ini sudah dicatat, sudah didata nama-nama sekolah yang akan mendapat dana revitalisasi dari pihak pemerintah pusat. Sehingga dengan hal itu
berkas-berkas pun kami kirimkan, maka tinggal nunggu waktunya. Maka dari itu harapan kami dengan hadirnya Bapak Ibu semuanya, anak-anakku sekalian, semoga nama kami SMP Al-Irsyad yang sudah terdata di sana di Kementerian Pendidikan Nasional sana, semoga akan sampai realisasi, istilahnya sampai berhasil pelaksanaan nanti. Karena bagaimanapun untuk hal-hal itu kadang-kadang sudah muncul ternyata tergeser. Makanya kami mohon minta doanya, semoga kalau betul-betul memang ini sudah terdata dan terrealisasi, insya Allah harapan kami 4 lokal akan segera kami adakan. Itu dengan tadi mengasumsi dengan anggaran yang dari dana revitalisasi. Tapi kalau nanti perkembangan memang belum cair-cair, ya insya Allah berarti nanti tahap 1 tadi yang kami akan rencana 2 lokal dulu, kami akan segerakan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sebagai kami mumpung pas ketemu pas di bulan Ramadan, doakan semoga nama SMP Al-Irsyad yang sudah tercatat di Kementerian Pendidikan ini semoga sampai tuntas, sampai cair, sehingga dana ini bisa kami menopang akan adakan pembangunan 4 lokal. Baik, kiranya itu saja Bapak Ibu. Dan sebagai terakhir, ini sebagai laporan kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan dari anak-anakku, guru dan orang tua. Kayak kenapa? Dengan kegiatan Semarak Ramadan pada poin yang keempat, bakti sosial. Tahun dulu kami menyampaikan, mendistribusikan paket bakti sosial itu sebanyak 200 paket. Satu paketnya 150, berarti kita angka 30 juta. Maka tahun ini kami berupaya ingin memberikan manfaat lebih banyak. Kami menargetkan kemarin pemberian bakti sosial sebanyak 300 paket. 300 paket dikali 150.000, jumlah nominal 45 juta. Yang awal kami dalam perjalanan kemarin ada sedikit mulai pesimis, sampai enggak, tapi insya Allah dengan upaya ikhtiar kami dan tidak kalah pentingnya atas dukungan dari orang tua, kami ucapkan terima kasih sehingga alhamdulillah 45 juta terlampaui. Bahkan pengumpulan dana seluruhnya kurang lebih kisaran 50 juta. Yang 5 juta ini untuk kegiatan OSIS. Satu, tadi pembagian takjil di depan SMP Al-Irsyad itu 2 kali. Kemarin membagi nasi box sebanyak 50, hari ini nasi kotak sebanyak 100. Kemudian ada lagi dengan OSIS atau mengadakan safari Ramadan, itu mengadakan bakti sosial ke suatu tempat dan sekaligus memberikan ya istilahnya untuk kebersihan berupa nilai uang untuk mencukupi supaya alatnya tercukupi. Dan masih banyak lagi rangkaian-rangkaian untuk dana bakti sosial, sehingga kami sekali lagi mengucapkan alhamdulillah, terima kasih yang luar biasa sehingga kegiatan bakti sosial bisa kami jalani. Di antara tadi jumlah 300 paket kemana saja Pak? 300 paket itu kami distribusikan, satu ke SDMI binaan kami yang ada sekolah yang sini ini sejumlah 140 paket, 28 SDMI. Berikutnya lagi untuk siswa kami yang memang yang butuh kami suplai sebanyak 50 paket. Berikutnya lagi untuk orang yang nggak mampu di sekitar guru karyawan sejumlah 96 paket. Berikutnya lagi ya insya Allah kita untuk di depan kita ada tukang sapu, ada yang maksudnya tukang yang becak dan seterusnya, itu juga kita berikan juga. Ini sebagai wujud laporan kami sehingga insya Allah sejumlah uang kurang lebih 50 juta ini betul-betul sudah kami distribusikan, sepeser pun tidak ada yang ditangguhkan atau tersimpan di kami. Baik, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti mau itu hasilnya sedang menanti ya. Wallahu a'lam.
Berapa menit lagi Mbak? Ya insyaallah 10 menit cukup ya, 5 menit untuk ceramahnya, 5 menit persiapan untuk buka puasa bersama. Itu aja, kiranya maaf sebelumnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.